Assalamualaikum. Hari ini kita lanjut pada pembelajaran tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 5, pendidikan kewarganegaraan. Nah, aturan adalah suatu pedoman agar kita dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada peraturan, maka kita dalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang-wenang atau bertindak seenaknya saja adik-adik. Nah, atau tanpa kendali dan sulit untuk diatur. Nah, di tempat umum juga terdapat aturan. Mematuhi aturan membuat hidup menjadi lebih disiplin, nyaman, dan teratur. Nah, setiap aturan yang berlaku akan bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di tempat umum. Nah, jadi adik-adik dimanapun kita berada, apakah itu di rumah, di tempat umum, atau di tempat wisata, kita harus mematuhi aturan yang berlaku adik-adik, karena mematuhi aturan akan membuat hidup kita menjadi lebih disiplin, nyaman, dan teratur, dan tentunya juga bermanfaat bagi diri kita. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, di sini ada 6 gambar adik-adik. Nah, mari kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada anak yang sedang membuang sampah pada tempat sampah atau pada tong sampah. Iya, berarti itu adalah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Maka kita beri tanda centang. Selanjutnya ada orang atau itu ada orang yang sedang antri membeli tiket adik-adik. Apakah itu mencerminkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata adik-adik? Iya, benar sekali. Maka kita beri tanda centang. Selanjutnya ada Lani yang sedang merawat tanamannya. Apakah itu termasuk juga pada hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik di tempat wisata? Iya, benar sekali. Maka kita beri tanda centang. Nah, pada gambar yang keempat ada gambar Edo yang sedang berjalan kaki pada tempat berjalan kaki adik-adik. Apakah itu mencerminkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata? Iya, benar sekali. Maka kita beri tanda centang. Lalu gambar yang kelima. Di sini ada anak yang sedang adik-adik merusak tanaman bunga. Merusak tanaman. Apakah itu mencerminkan hal yang harus kita lakukan? Iya, itu tidak boleh dilakukan adik-adik. Maka kita beri tanda silang. Nah, selanjutnya gambar yang keenam ada gambar anak yang sedang mencoret-coret tempat wisata adik-adik. Apakah itu boleh kita lakukan adik-adik? Iya, itu tidak boleh adik-adik. Maka kita beri tanda silang. Karena itu merusak tempat wisata adik-adik. Di rumah kita masing-masing juga terdapat aturan. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di rumah.
Nah, seperti aturan untuk menjaga kebersihan diri atau aturan untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan adik-adik. Nah, mematuhi aturan akan membuat hidup menjadi lebih disiplin, nyaman, dan teratur. Nah, jadi setiap aturan yang berlaku tentunya akan bermanfaat bagi kita. Maka di rumah kita juga harus mengikuti atau mematuhi aturan adik-adik agar membuat hidup kita menjadi lebih disiplin, nyaman, dan teratur. Selanjutnya, sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Lalu berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, di sini terdapat 6 gambar adik-adik. Nah, mari kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada gambar Lani yang sedang membuang sampah sembarangan adik-adik. Dia tidak membuang sampah pada tempat sampah. Jadi ini adalah termasuk pada hal yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah adik-adik. Maka kita beri tanda silang. Nah, ini tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Lalu selanjutnya juga ada gambar anak yang mau memukul kucing atau mengejar kucing dengan sapu. Apakah itu boleh dilakukan adik-adik? Tidak, ya itu tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Itu artinya kita merusak atau tidak menyayangi binatang adik-adik. Maka itu kita beri tanda silang. Nah, perbuatan ini juga tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga. Di sini ada gambar Siti sedang menyapu rumah atau halaman rumahnya. Iya, itu adalah termasuk pada gambar yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Maka kita beri tanda centang. Lalu kita lihat gambar yang keempat. Di sini ada gambar orang sedang membaca tetapi sedang tidur adik-adik. Apakah itu boleh dilakukan adik-adik? Iya, itu tidak boleh dilakukan adik-adik. Itu tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita tidak boleh membaca sambil tidur adik-adik, karena itu akan merusak mata kita adik-adik. Nah, jadi itu gambarnya yang itu tidak boleh kita contoh perbuatannya adik-adik. Lalu gambar yang kelima. Di sini kita lihat Dayu sedang menyiram tanaman di depan rumahnya. Iya, itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah adik-adik. Maka kita beri tanda centang. Itu pada gambar itu kita harus menjaga dan merawat tanaman adik-adik. Maka itu gambarnya boleh kita contoh adik-adik. Selanjutnya pada gambar yang keenam, ada gambar di sini Beni sedang merapikan rak bukunya. Apakah itu hal yang boleh kita lakukan atau tidak boleh dilakukan adik-adik? Iya, itu boleh dilakukan. Maka kita beri tanda centang. Nah, itu juga patut kita contoh adik-adik. Kita harus juga merapikan lemari buku kita atau merapikan kamar tidur. Lingkungan rumah itu artinya kita juga menjaga kebersihan rumah adik-adik.